Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan hubungan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Oke, terkait dengan konten saya yang terakhir kali yang membahas tentang apa itu namanya info A1 dari Mas Udin ya, itu dari sisi kekerabatan itu adalah pamannya Bunda Fauzana ya, itu mengatakan Bunda Fauzana dan Mas Iun itu mau rabi katanya, mau nikah. Kita nggak tahu kapan itu ya terjadi, tapi kalau dari bocoran dari Mas Randy, dari salah satu kerabat Bunda Fauzana juga, yaitu mengatakan insya Allah itu di tahun 2026, tapi kita nggak tahu itu apa bulannya, bulan berapa. Tapi yang unik itu adalah kontenku yang terakhir kali tentang yang info A1 terkait info dari Mas Udin itu masih banyak aja sengkuni-sengkuni yang mengatakan kontenku hoak lah, aku menyebarkan berita palsu dan segala macam. Padahal itu bukan opini dariku sendiri, itu langsung dari mulutnya pamannya Bunda Fauzana sendiri ya, yaitu Mas Udin ya. Aku nggak tahu lagi nih gimana cara kita untuk meyakinkan atau untuk memberi sedikit hidayah kepada para sengkuni ya, supaya mereka percaya. Tapi ya ini aja sih, kita juga nggak berharap para sengkuni itu percaya sih, karena apapun fakta-fakta yang kita ajukan kepada mereka itu selalu mentah, karena aku nggak tahu mereka apakah punya nazar, apakah mereka benar-benar atau mereka cuman ya nggak suka aja gitu dengan hubungan Iyun dan Fauzan. Kita nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas kita tetap maju, walaupun banyak sengkuni-sengkuni yang tidak setuju, tidak suka dengan konten saya ini, atau tidak, yang jelas tidak suka dengan hubungan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Hari ini kita lihat dulu aja apa yang terbaru dari Mas Yun ya. Oke, kita beralih ke akun ke BBM ya. Oke, kita beralih ke akunnya Mas Yun ya. Ini akunnya Mas Yun ya, akun kandang KBBM ya. Nanti akan kapan lah, besok atau kapan akan kubahas tentang apa itu kepanjangan dari KBBM ya. Ini dulunya namanya Kandang Sobat Ngarit. Sekarang dirubah menjadi KBBM. Kita lihat ada hal apa yang perlu kita bahas hari ini dari konten Mas Yun di KBBM ini ya. Oke, kita lihat dulu kan ini. Ini ya. Ini konten Mas Yun sekitar 3 hari yang lalu ya, di akun KBBM ya. Tapi cuman ada yang unik ini dari captionnya ya. Coba kita ini ya, mana si garapan dan Jansis. Ini Jansis ini aku agak meragukan ya kalau ini yang mengetik adalah Mas Iyun ya. Karena kita tahu Mas Iyun dan orang-orang di sekitaran Tulungagung, Madiun itu kalau nyebut ses itu kan pakai e ya, pakai e, ses, s e e e s e z atau pakai z. Tapi ini pakai sis. Ini dulu udah pernah aku bahas ya, bahwa akun KBBM Mas Yun ini kucurigai itu dipegang oleh Bunda Fauzana. Udah banyak beberapa udah pernah aku bikinkan konten bukti-buktinya itu saling berbalas akun KBBM ini saling berbalas komentar dengan akun pertamanya Mas Yun. Itu agak anehnya kenapa orang yang punya 2 akun dia harus saling balas-balasan komentar. Itu kecurigaanku. Tapi yang itu kan menandakan bahwa akun tersebut dipegang oleh orang lain. Akun ini, maksudnya akun KBBM ini pernah ku tengarai, ku curigai sebagai akun yang dipegang oleh Bunda Fauzana. Ini mungkin jadi salah satu buktinya lagi bahwa dengan mengetik ses yang biasa disebut Mas Iyun itu dengan kata-kata sis, ini menandakan itu bukan ketikan Mas Iyun. Mas Iyun insya Allah itu
apa, kalau nyebut ses itu ya pakai E biasanya, setahu gue ya. Tapi coba kita lihat lagi kontennya yang lain ya, kok BBM ini ya. Nah, terus untuk ini ya, untuk tanda ini ya, coba perhatikan. Nah, ini 5 hari yang lalu ya. Nah, ini tanda love seperti ini ya. Nah, aku jarang menemukan dari sejak aku mengikuti Mas Yun sekitar 1 tahun lebih ya. Aku jarang sekali melihat Mas Yun menggunakan tanda-tanda kayak gini, icon, emot-emot kayak gini ya. Tapi kalau Fauzana menggunakan emot ini, aku pernah lihat di Instagramnya kalau nggak salah. Ini juga yang menjadi kecurigaanku bahwa semakin kuat kecurigaanku bahwa ini akunnya itu dipegang oleh Bunda Fauzana. Nah itu ya. Oke, kita lihat dulu. Ini untuk perasaan ini yang nggak percaya ya nggak apa-apa ya. Kita disclaimer dulu ya. Kontenku ini kan ini menurut opiniku. Terserah kalian mau setuju atau enggak. Tapi yang jelas ini bukan berita resmi, bukan berita nasional yang harus kalian percaya 100% karena ini adalah murni opiniku. Apakah opiniku itu masuk di akal sampean semua? Ya silahkan setuju. Kalau nggak suka ya nggak usah disetujui, gitu aja simpelnya ya. Oke, kita lihat dulu hal-hal terbaru apa yang ada di Bunda Fauzana ya. Oke, kita beralih ke berita terbaru tentang Bunda Fauzana ya. Ini konten Bunda Fauzana di akun TikToknya 1 hari yang lalu ya. Ini adalah video klip dengan seorang penyanyi ini ya, penyanyi Minang juga kalau nggak salah. Ini namanya, aduh aku lupa. Nanti cari sendiri ya. Aku lupa namanya. Cuman ini abang yang satu ini yang di sebelah Fauzana itu adalah salah satu talent penyanyi juga di Sky Music ya. Sky Music itu adalah label tempat bernaungnya Bunda Fauzana ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini adalah cuplikan sekilas tentang lagu terbarunya Bunda Fauzana yang mau rilis ya. Kemungkinan ini rilisnya bulan Januari atau akhir tahun ini, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas Bunda Fauzana di Januari itu juga mau rilis lagu Cinan Bana yang kedua katanya ya, yang hasil ciptanya sendiri. Kalau lagu yang ini kayaknya bukan lagu ciptaannya ya. Enggak, kayaknya juga rilisnya di Sky Music juga, ini bukan di channel Bunda Fauzana ya sepertinya. Tapi bisa aja salah, nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas dalam waktu dekat Bunda Fauzana juga mau rilis lagu lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau mensupport, silahkan support dengan tulus dan ikhlas. Semoga jadi rezeki barokah untuk Bunda Fauzana dan jadi kebaikan juga untuk kita ya. Ini cuplikan video klipnya ya. Ini kalau aku lihat dari backgroundnya, ini apa itu namanya, ini ada pilar-pilar besar ini di pendopo kantor bupatinya Padang Pariaman. Nah, ini juga udah pernah aku bahas tentang Bunda Fauzana yang meminta izin kepada siapa itu namanya, Bupati Padang Pariaman untuk dipakai pendoponya sebagai tempat video klip ya. Nah, ini kita lihat dulu konser lawasnya, konser terakhirnya Bunda Fauzana lah, dengan salah satu artis Minang ya. Ini lagu yang sering dibawakan Bunda Fauzana, lagu duet yang sering dibawakan Bunda Fauzana ya dengan abangnya. Ini lagu resmi mereka ya berdua ya. Ya ini ya. Mau dia di mana? Puja, kata Bang David ini ya. Dua di pelaminan aja katanya. Maksudnya
apakah ini kode bahwa Bunda Fauzana apa itu namanya mau nikah duet dengan Mas David, Uda David ya, di pelaminan sebagai pasangan pasang suami istri ya. Ini juga pernah pernah dikomentari juga ketika aku bikin konten sekitar seminggu yang lalu apa 3 hari yang lalu gitu, ada yang komentari, eh, boleh nggak Bunda Fazana nikah sama Bang David? Terus aku jawab ya boleh, ya aku duduk wong tua nih kok, aku duduk Fauzana, duduk sopo-sopone Fauzana kan. Terus banyak yang mengatakan komentar-komentar di VT ini bahwa Bunda Fauzana itu cocok dengan Mas David. Terus di komentarku yang tadi orang mengomentari YouTube itu juga mengomentari bahwa ya bisa jadi katanya Mas David itu apa jadinya sama Fauzana. Terus ku jawab ya, iya bisa jadi juga kataku kan. Semua itu bisa terjadi. Kita nggak tahu takdir takdir ilahi itu seperti apa ya guys. Kita nggak tahu 2 menit, 3 menit atau 1 hari ke depan takdir kita seperti apa, takdir Fauzana seperti apa, kita nggak tahu ya. Karena itu kuasane pangeran kabeh ya. Tapi yang ku jawab pada saat itu adalah ya, tapi untuk tanda-tanda Bunda Fauzana mau apa mau jadian atau mau nikah dengan Uda David ini yang merupakan penyanyi Minang ini, itu nggak ada tanda-tanda itu sama sekali, nggak ada sama sekali. Aku lihat tidak ada tanda-tanda apa Bunda Fauzana dengan Uda David ini ya. Malah yang banyak dikaitkan orang itu sebelumnya itu adalah Bunda Fauzana dan Lucky dengan pengawalnya itu ya. Nah itu yang sering digembar-gembarkan orang. Nah ini Bunda Fauzana ketika bikin gurauan untuk berduet dengan Uda David di pelaminan itu banyak juga yang akhirnya mencoba menjodoh-jodohkan Uda David dengan Bunda Fauzana ya. Ya menurutku kenapa Fauzana menyatakan duitnya di mana kata Uda David, di pelaminan aja. Ya itu hanya sekedar hiburan hiburan di panggung aja teman-teman, karena kita tahu Bunda Fauzana itu adalah seorang penyanyi dan dia butuh apa namanya entertainer, seorang penghibur, harus bisa mencairkan suasana supaya nggak bosen, supaya orang itu nggak bosen melihat performanya hanya sekedar nyanyi doang. Karena banyak yang mengapresiasi Bunda Fauzana sebagai orang yang tidak hanya pintar dalam tarik suara, olah suara, tapi juga pintar mencairkan suasana, juga pintar bikin lelucon-lelucon di panggung. Jadi akhirnya suasana itu hidup. Nah, itulah apa salah satu tugas sampingan penyanyi ya menurut saya. Karena kalau hanya nyanyi aja ya nggak seru juga teman-teman. Kaku juga jadinya, cuman nyanyi sudah, setelah itu cuman satu kata dua kata aja, terus tidak berinteraksi dengan penonton, itu kan jadi ya kurang ini aja, kurang menyatu aja dengan penonton. Nah, Bunda Fauzana di sini adalah menurutku adalah seorang penyanyi paket lengkap ya, bisa mencairkan suasana, bisa melawak di atas panggung, bisa akrab dengan siapapun orang yang diajak duet di atas panggung ya. Ya itu menurutku salah satu apa itu namanya kelebihan Bunda Fauzana di atas panggung ya, dan sebagai seorang entertainer sejati ya di bidang tarik suara. Oke, mungkin itu dulu ya apa konten saya hari ini. Mungkin untuk info A1-nya kita pending dulu, mungkin satu 1-2 hari ke depan kita akan bahas lagi. Tapi yang jelas konten kita hari ini menitik beratkan pada apa pertanyaan netizen yang mencoba menjodoh-jodohkan Bunda Fauzana dan Uda David ya, seorang penyanyi kondang juga di Minang sana. Tapi untuk tanda-tandanya itu menurutku belum kelihatan sama sekali. Yang paling kelihatan itu adalah tanda-tanda Bunda Fauzana itu dekat sekali dengan salah satu orang Jawa. Makanya beliau di setiap live-nya pasti 1-2 patah kata atau 10-30% itu menggunakan
ungkapan-ungkapan bahasa Jawa, yaitu menandakan ada seseorang yang spesial yang dekat dengan Bunda Fauzana yang notabene orang asli Jawa. Nah, itu siapa? Ya, kalau menurutku ya siapa lagi kalau bukan Mas Yun ya. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini untuk teman-teman yang berkenan untuk memesan kaos di konveksiku, bisa langsung di komen, diisi di kolom komentar untuk menanyakan nomor teleponku ya, nanti akan ku jawab. Nanti teman-teman bisa bikin sablonan sesuka hati, atau nanti minta request sablonan sama aku, nanti juga bisa aku desainkannya. Ini contohnya yang pernah desain langsung, ini dari siapa ini, dari pelangganku sendiri ya. Nah, ini gambar sengkuni teman-teman. Nah, ini sengkuni ini. Tapi ini adalah komunitas, bukan komunitas sengkuni ya, komunitas Satset Geng ya, orang-orang yang ya, beliau cuma terinspirasi aja dengan karakter dengan art dengan dengan jenis-jenis desain seperti ini, yang kebetulan gambarnya sengkuni ya. Kalau komunitasnya sendiri itu ya komunitas bergerak di bidang hiburan itu ya, hiburan sound horeg kalau nggak salah. Ya mungkin itu aja dulu konten-konten saya hari ini. Untuk salah-salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.